kasih buat anugerah-Mu yang sangat besar atas kehidupan kami Tuhan. Sungguh tanpa Engkau kami tidak sanggup mengerjakan apapun Tuhan. Hari ini ketika kami mengalami mujizat, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan karena anugerah-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami persilakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih tempat ini, Roh Kudus, menjamah setiap kami. Penuhi kami dengan sukacita-Mu. Terangi mata hati kami Tuhan dengan roh, supaya kami makin kenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mempersiapkan hati kami yang bersih Tuhan Yesus, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan kami mengalami setiap hari anugerah-Mu. Apapun yang Kau janjikan di dalam firman-Mu, kami mengalami semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom semuanya. Semuanya sehat, sukacita ya. Sebentar ya. Ada gangguan sebentar. Oke, monggo silakan duduk. Bagi yang sepuh-sepuh duduk di atas aja, enggak apa-apa. Yang sudah lututnya sakit, ditekuk duduk di atas aja. Oke, hari ini kita mau belajar tentang iman yang benar. Ya, tidak hanya iman saja, tetapi iman yang benar. Iman yang benar itu gini loh, saya intinya begini supaya Bapak Ibu mempunyai bayangan ya. Saya jelaskan gini, semua yang ditulis di dalam Alkitab harusnya kita ngalami semuanya, harusnya. Tapi banyak yang nggak ngalami toh. Tapi semuanya percaya pada firman Tuhan, betul nggak? Percaya toh? Semua baca Alkitab toh? Tapi banyak yang nggak ngalami toh? Nah, sakit tetap sakit, kecuali ada Pak siapa? Pak Bobi. Iya, Pak Bobi ngalami sembuhan. Waktu itu kita berdoa sama-sama di sini ya. Dan hari ini Pak Bobi mengalami kesembuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Pak Bobi sebetulnya banyak sekali janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Bapak harus rajin membaca. Jangan punya alasan nggak bisa baca, tulisannya kecil-kecil, jangan. Itu namanya dibohongi iblis. Supaya apa? Bapak nggak ngalami ya semua janji-janji Tuhan itu. Harusnya semua janji Tuhan itu kita alami. Itu yang namanya iman yang benar. Kalau iman saja, engkau percaya, amin. Ya, Yesus mengusir setan, ya. Tapi aku nggak ngusir setan, yang ngusir setan Bu Prewanti saja. Aku nggak ngusir setan, yang ngusir setan Pak Pendeta saja. Sukanya gitu loh. Panggil Bu Kresna aja. Terus Bu Kresna telepon saya. Kembali. Itu namanya saya belum berhasil ngajar. Ya, jadi harusnya apapun yang tertulis di dalam Alkitab itu kita semua ngalami. Contoh, Bapak Ibu pasti sudah hafal kalau kenal saya ya. Orang sakti, firmannya di mana? Loh, lahirnya di mana itu? Di mana? Waduh. Loh, jarene sudah kenal saya. Saya itu pasti yang saya sampaikan itu saja. Tapi ngalami. Markus 16:17. Wala kamu nyontek. Ya wes, tak ampuni. Markus 16
ayat 16 sampai 20 itu ngomong gini, kalau kamu percaya sama Yesus, maka kamu punya tanda-tanda ini: mengusir setan, tumpang tangan pada orang sakit sembuh, minum racun maut tidak mati, terus punya bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, bahasa malaikat, ngerti dengan tatapan. Oh, aku ngerti ki, uang iki lagi tertekan gitu loh. Itu bahasa kalbu. Gitu ya. Harusnya itu ngalami. Contoh lagi. Yohanes 10 ayat 10, siapa yang hafal? Angkat tangan. Ya. Baca. Enggak apa-apa. Pencuri itu. Yes. Malah tuin ya apa? Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Yesus datang untuk apa? Terus apa? Hidup yang berkelimpahan. Tapi kok utangnya banyak? Yo. Tapi kok akhir bulan duitnya wis kayak 5.000. Yo. Hah? Salahnya sendiri. Bener. Nggak bisa ngatur ya? Iya. Salahnya sendiri nggak bisa ngatur, itu betul sekali. Memberi kelimpahan kok. Tuhan selalu mencukupkan. Salahnya sendiri kakean gaya. Ya toh? Wong isone maem tempe, mangane hoben. Bar kuwi pinjol. Ya toh? Kakean pola. Firman Tuhan berkata apa? Cukupkan engkau dengan gajimu. Terus kalau tetap kamu sudah bersyukur, saya sudah bersyukur, tapi kok tetap mepet? Hah? Oh, enggak apa-apa, yang penting sehat. Lo berarti tetap nggak bisa ngalami kelimpahan toh, Bu? Oh gitu. Oh iya, baik. Oke, level limpah tiap-tiap orang berbeda. Buat ibu, yang penting sehat, sukacita, ketemu orang senyum lebar, ya kan? Orangnya diberkati luar biasa, gitu kan ya Bu ya? Itu berarti juga sudah memberi kelimpahan kepada banyak orang. Oke, ada juga yang levelnya limpah itu dalam keuangan, ya. Ada yang level limpahnya di dalam sukacita. Ada level limpahnya di dalam apa lagi? Kesehatan. Pokoknya gini loh, yang namanya iman yang benar, semua yang ditulis di dalam Alkitab itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau tidak terjadi berarti baru punya iman. Baru punya iman, percaya, yes, amin, tapi belum ngalami. Jadi harus sampai ngalami semua. Oke. Contoh lagi, Ulangan 28, siapa yang hafal? Ayat 1 sampai 14. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati langkau, diberkati langkau, diberkati langkau. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang atasmu. Aku akan menjadi kepala bukan ekor, makin naik bukan turun. Itu adalah kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Lah kalau nggak pernah baca Alkitab, rugi sendiri. Oke, sekarang saya mau buka tentang, sebentar ya. Iya. Buka contekan dulu Bu, biar nggak salah ya. Gini, beberapa hari yang lalu waktu tahun baru, Tuhan itu terus berbicara kepada saya tentang iman yang benar. Terus saya dikasih lihat gini loh, semuanya itu janji-janjiku itu harusnya kamu ngalami. Nah terus Tuhan, kenapa kok banyak orang tidak ngalami? Kok aku belum ngalami yang itu? Terus saya tuh dikasih lihat itu begini. Coba
Pegang dulu. Jadi gini, yang Yesus lakukan itu adalah dia lahir, dia kemudian mati di atas kayu salib, dia bangkit, dan dia sekarang di mana? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dialah pemilik segala kuasa, wewenang di atas alam semesta ini, baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus yang kita sembah. Oke? Nah, kuasa kebangkitan itu harusnya juga ada di dalammu. Karena apa? Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu juga ada di dalammu, di dalam saya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu supaya kita mengalaminya semuanya, engkau harus memastikan bahwa Yesus itu masuk di dalam dirimu. Bagaimana caranya? Yesus itu firman. Tapi sudah banyak orang baca firman nggak ngalami loh, Pak Ardi. Hah? Nggak terketuk hatinya. Gini, ini pikirannya ini masih terbelenggu yang namanya jarak antara saya dengan Tuhan. Jadi harusnya engkau benar-benar kerasukan Yesus. Kerasukan setan, tahu toh? Engkau mau masukkan Yesus, Tuhan masuklah dalam hatiku. Tuhan, engkau yang sudah duduk di sebelah kanan itu tinggal di dalam aku. Aku mempersiapkan hati yang bersih, nggak ada pahit, nggak ada kecewa, nggak ada khawatir, nggak ada mamon lagi. Tuhan, aku bertobat atas mamon. Mamon itu apa? Pikiranku duit. Aku sudah bertobat Tuhan. Kalau aku bangun tidur, yang aku cari bukan handphone, yang aku cari bukan dompetku, yang aku cari bukan tagihan utangku. Nggak. Tuhan, mulai hari ini yang aku cari adalah Engkau, firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Itu sampai Engkau benar-benar merasuk gitu. Gitu ya. Nanti dipraktekkan. Ya, praktekkan. Ketika Engkau memasukkan Yesus di dalammu, kemudian Kau izinkan Roh Kudus merasuk, menguasai hati dan pikiranmu. Maka ketika Engkau membaca setiap firman itu, yes Tuhan, ini terjadi dalam hidupku. Yes Tuhan, ini terjadi dalam hidupku. Yes Tuhan, ini terjadi dalam hidupku. Tuhan, bukankah Engkau di atas kayu salib sudah menanggung semua kelemahanku, sudah menanggung semua kutukku, sudah menanggung semua sakit penyakitku. Harusnya tubuhku ini sehat. Sampai ngomong gitu. Karena apa? Sudah membayangkan dulu, mengimajinasikan dulu Yesus sudah di dalam diri kita. Itu caranya yang namanya kepenuhan Kristus. Udah enggak? Udah dipraktekkan ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu hari ini, mungkin ada yang masih lemah di ekonominya, masih lemah di tubuhnya, masih suka marah-marah, misuh-misuh, masih suka ngerumpi, masih suka pergi ke orang pintar. Itu bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya nggak ada orang pintar, kedukun. Yes. Saya memberi peringatan hari ini dengan sangat keras bagi Bapak Ibu yang masih pergi ke dukun. Bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau enggak, Bapak Ibu akan dihabisi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Kalau Bapak Ibu pergi ke dukun, ke paranormal, itu apa, membuat cemburu Tuhan. Dan Tuhan itu paling tidak suka pada orang yang selingkuh dengan roh jahat. Sekali lagi, saya mengingatkan dengan penuh kasih, Bapak Ibu yang masih punya pegangan, yang masih punya jimat, segera bersihkan. Saya sedang mengajar Bapak Ibu mengalami Tuhan. Tapi kalau itu masih kau pegang, jimatnya masih kau pegang, engkau nggak akan mengalami Tuhan. Nggak akan. Bapak Ibu puasa sampai 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, terus baca Alkitab, terus doa sampai nungging-nungging. Tapi kalau itu peganganmu masih kau pegang, masih kau simpan, katanya ini buat seret.
buat serep. Jadi nek saya doa nggak dijawab-jawab, saya pegangan saya, jimat saya itu sangat terkutuk di hadapan Tuhan. Dan percayalah, tinggal tunggu waktu 2024 ini habis di gelas. Saya memperingatkan dengan penuh kasih hari ini Bapak Ibu yang dulu pernah pergi ke dukun, hari ini nanti tim akan melayani untuk dilepaskan, dibebaskan, dan 2024 Bapak Ibu mengalami Tuhan nyata. Dan Tuhan itu sangat nyata. Dia sangat dekat, sedekat kita berdoa. Karena tadi kita sudah mengimajinasikan, sudah memasukkan Yesus, sudah memasukkan firman itu, sudah mempersilahkan roh kebangkitan itu masuk di dalam diri kita. Maka kita akan bisa mengalami kepenuhan Kristus. Semua yang difirmankannya pasti akan kita alami. Terus gini, ada lagi. Apa yang membuat kita tidak bisa kepenuhan Kristus? Jadi gini, Bapak Ibu masih punya dendam, masih punya yang namanya sakit hati, mudah terluka dengan omongan orang. Bu, Ibu kemarin dirasani loh. Beneran Bu, Ibu dirasani sama itu loh. Katanya Ibu gini. Terus Ibu sakit hatinya. Wah, Tuhan nanti yang balas, tapi sininya sakit loh. Loh, banyak loh yang apa nanti Tuhan yang balas, tapi sini sakit loh. Jadi gini ya Bu ya, semuanya ya, ini Bu, ini bagus. Semuanya pakailah temper glass buat hati kita, ya, buat perisai di dalam hati kita. Setiap kau mendengar fitnahan, gosipan, suara-suara negatif, jangan langsung dimasukkan hati, karena engkau harus menjaga hatimu khusus untuk tahtanya Tuhan saja. Waktu engkau persilakan Yesus tinggal bertahta di dalam hidupmu, hidupmu berubah drastis. Engkau mengalami Tuhan itu nyata setiap hari. Itu surga terbuka dan malaikat Tuhan turun naik melayani ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu percaya sama yang namanya jin-jin, orang-orang di sana percaya, oh dijaga sama jin-jin, jadi biar nggak bisa dibacok, nggak bisa gini. Nggak, malaikat Tuhan lebih dahsyat daripada mereka itu. Ya, mereka mungkin akan menjaga ibu, tetapi dia minta nyawamu. Ya, jadi please sekali lagi di tahun 2024 kampung rapat bersih dari perdukunan. Amin. Amin. Percaya sama Yesus saja. Percaya sama Yesus. Ya. Dan nanti Bapak Ibu akan bukan ini loh, orang-orang yang di sana tuh, yang di luar sana akan nanya, kok bisa toh? Kok bisa tambah sehat, tambah pulih keluarganya, terus tambah sakti, kok bisa doakan orang, kerasukan bisa sembuh, ajari aku. Terus nanti orang-orang itu pada datang terus, sama Bu Krisna, sama Bu siapa tuh, dipanggil sore ini ada anak saya kerasukan, tolong. Orang-orang di sana cari ibu untuk mendoakan mereka. Kayaknya ragu-ragu. Aduh, kenapa ragu-ragu? Kan tadi saya ngomong semua yang difirmankan itu terjadi. Caranya engkau bersihkan dari semua sakit hati, semua pegangan, semua kutuk sudah selesai. Kalau Bapak Ibu perjamuan kudus itu kan selesaikan kutuk, ya kan? Sudah selesai semua, izinkan dia bertahta di dalam dirimu. Maka nanti yang mengusir setan itu adalah Yesus yang ada di dalam dirimu. Maka nanti engkau mendoakan orang sakit sembuh bukan karena engkau, tapi Yesus di dalammu. Maka engkau akan membuat orang-orang yang kerasukan itu mereka dibebaskan bukan karena engkau, tapi karena Yesus di dalammu. Bagaimana supaya Yesus di dalammu? Itu tadi diselesaikan, dosa-dosanya diselesaikan, gitu ya. Efesus 1 ayat 3. Coba dibaca Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Bagi yang
Ini contoh ya, nanti kesaksian ya Mas Yu. Mas Yu ini seorang pelaut. Jadi kiri kanannya itu laut. Ya. Pada waktu dia ada gelombang, dia hanya bersandar kepada Tuhan. Apalagi pada waktu kemarin itu iklimnya sangat kacau sekali, ekstrim ya. Itu gelombang bisa berapa meter Mas? Hah? Gelombangnya bisa berapa meter? Saya lupakan. Saking dia tidak mau melihat, sudah saya lupakan, yang paling besar adalah Yesus di dalamku. Jadi mungkin badai itu 10 meter ya menutupi sampai seperti gunung. Loh, itu bisa loh. Bisa loh. Dan engkau di atasmu itu air loh. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus lebih besar dari badai itu, maka itulah iman yang benar. Ya badai itu ya di laut deh. Di laut. Efesus 1 ayat 3. Ada yang mau bacakan? Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, segala berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Porsinya tergantung masing-masing, itu beda-beda. Tergantung bagaimana engkau rajin untuk mengambilnya dan mempercayainya. Jadi segala berkat di surga itu sudah disediakan. Tapi berkatnya di mana? Di surga. Coba dibaca dong, jangan ngeliatin saya. Dibaca Alkitabnya, Efesus 1 ayat 3. Nanti dikira saya bohong. Di dalam surga. Coba dibaca sekali lagi. Terpujilah Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu ada tapi tidak kelihatan. Neraka itu ada tapi tidak kelihatan. Tuhan itu ada tapi tidak kelihatan. Malaikat itu ada tapi tidak kelihatan. Artinya itu roh. Dimensi alam roh. Segala berkat itu sudah disediakan di dalam surga. Surga itu roh, alam roh. Bagaimana supaya saya ngalaminya? Engkau juga harus hidup di dalam roh. Engkau harus hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu piye? Kita rajin berdoa dan pasrah sama Tuhan Yesus, bahwa percaya 100% dan roh selalu membaca kitab suci Tuhan. Kita selalu membaca Alkitab kapan aja dan di mana aja. Ini loh yang mau saya kasih lihat tentang iman saja dan iman yang benar. Hidup di dalam roh. Ibu tadi bicara berdoa, berserah, membaca Alkitab. Saya juga melakukannya, Bu. Saya melakukannya, berdoa, membaca Alkitab. Tapi saya membuat tubuh saya ini bersih, Bu. Sebab hidup di dalam roh itu apa sih? Saya hidup di dalam kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada konflik batin, tidak ada sakit hati, bersih. Saya hidup penuh dengan kasih. Saya dipenuhi dengan sukacita. Kelihatan dari ketika saya menyanyi itu kan goyang-goyang karena saya sukacita. Jadi hidup dalam roh saya itu buahnya kelihatan. Sukacita. Terus apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak pernah khawatir, tidak pernah takut apapun juga. Hati saya damai sejahtera. Terus ada kesetiaan. Setiap pagi jam-jam tertentu saya ketok-ketok pintu, Bapak, ini aku, ajari aku. Ini apa sih Tuhan? Maksudnya gimana? Setiap pagi di jam yang sama, setia. Kesetiaan loh. Terus apa lagi? Sabar.
menanggung segala sesuatu. Sabar nungguin bapak sakit sampai sembuh. Tak tunggu sampai sembuh. Sabar. Ya, kesabaran. Terus apa lagi? Lemah lembut. Ya, lemah lembut, nggak mudah marah, nggak gampang diajari, nggak keras kepala, nggak tegar tengkuk. Lemah lembut itu lembut, hatinya tuh lembut. Bukan lemah gemulai, kemayu gitu, bukan. Lembut, hatinya itu gampang diajari gitu loh. Dia tidak keras, tidak punya kebenaran diri sendiri. Ada orang yang dikasih tahu, wah, guys ngerti nek ngomong doang. Emangnya gampang kayak gitu loh. Jadi apapun yang kita omongkan itu di counter balik, ditolak gitu loh. Itu namanya tidak punya yang namanya lemah lembut. Dia keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, ora iso dikandani. Tidak bisa dinasehati. Itu namanya keras kepala, tegar tengkuk. Terus kita punya yang namanya apa lagi? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu ambil napas, diserempet sidik. Orang misuh-misuh. Disalip sidik, dipepet gitu. Wah, langsung langsung. Namanya tidak punya penguasaan diri. Apa yang saya sampaikan tadi bagian dari hidup di dalam roh. Jadi nggak hanya yang tadi disampaikan, rajin berdoa, membaca firman, tapi nak kemeropokan piye? Iya, kemeropokan. Terus masih suka mengingat yang masa lalu, ngungkit senangannya ngungkit gitu. Hah? Apa? SMW itu apa? Sami mawon. Oh, sami mawon. Loh, tapi itu rajin membaca firman, rajin berdoa. Tapi nggak ada buah roh. Itulah yang disebut iman saja, tapi belum iman yang benar. Iman yang benar ketika ibu membaca firman, ibu melakukannya, ibu mengalami semua firman itu, baru ibu punya iman yang benar. Kenapa kita harus punya iman yang benar? Karena waktu Yesus datang di hadapan kita, entah kita meninggal, entah nanti kita diangkat bersama-sama, engkau dilihat imannya. Ada iman yang kosong atau iman yang mati. Dia tahu semua firman, dia pintar khotbah, tapi selingkuh. Hanya tahu dia wah di mimbar, wah haleluya itu kan ya. Nanti sampai rumah nempelin istrinya. Banyak kan? Itu bukan pelaku firman. Itu ya dia ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak punya iman yang benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan ini saya harap bisa dipraktekkan. Apakah ada di tempat ini yang masih punya pegangan? Gak usah malu-malu. Pegangan itu apa sih? Alah, pura-pura gak tahu. Untuk keras kecil-kecil. Keras kecil-kecil. Terus bisa keris, bisa pakai susu gitu. kertas, ayat-ayat, pakai susu gitu ya. Tinggalan gitu. Tapi hari ini yang saya sampaikan udah paham ya. Nah, saya sekarang baru kita akan buka di tentang iman dulu ya. Ibrani 11 ayat 1. Coba dibacakan Ibrani 11 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13 dulu deh. 2 Korintus 4 ayat 13. Tolong dibacakan. 2 Korintus 4 ayat 13. Iya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata. Jadi gini, iman itu kamu percaya dan kamu berkata-kata. Kalau kata-katamu negatif berarti bocor. Iman itu percaya pada firman,
Tasnya apa Bu? Oh ini langsung dipatosi jebule teng mengisor. Sekali lagi ya, iman itu percaya dan berkata-kata. Yang dikata-katakan apa? Kesalahan orang. Itu loh, ponakanku tuh ya ampun, keterlaluan, sembuh gini gitu. Kok mandok-mandok? Mau ponakannya gitu-gitu, mau tetangganya gini-gini, nggak usah dikata-katain. Mulut kita itu hanya keluar apa? Firman. Paham nggih? Karena kalau ibu ngerasani orang, bar itu ibu berkata-kata firman, itu tidak ada kuasanya. Apa yang ibu ucapkan nggak terjadi. Makanya hidupnya dari tahun ke tahun, gitu-gitu saja. Tidak ada progres, tidak ada perubahan. Nggak berpengaruh, nggak berdampak, gelap tetap gelap. Padahal Tuhan memerintahkan jadi terang. Benar jadi terang ya? Nanti satu persatu tak ajak ke penjara ya. Bikin buat terang sama orang-orang di penjara ya. Orang saya aja masih oglangan kok Bu. Ibrani 11 ayat 1. Oke, Ibrani 11 ayat 1 dibacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum lihat tapi udah percaya. Saya belum lihat Bapak sembuh tapi saya percaya Bapak sembuh. Waktu itu kan dia masih sakit ya, tapi saya percaya Bapak itu sembuh gitu. Itu namanya iman yang benar ya. Ibrani 11 ayat 6. Ini firman tak ulang-ulang loh, harusnya apa? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6 ini hafalannya begini. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Gitu hafalannya ya. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Jadi kalau aku punya iman bahwa aku bisa menyembuhkan orang, maka aku tuh bisa nyembuhin orang. Amen. Hanya baru nyembuhin orang punya iman itu. Tapi kalau aku tuh ngomong gini, sing bisa itu ya Pak Pendeta, ya itu nggak ada upah, gitu loh. Udah nggih? Iya, tidak hanya tidak ada upah, tetapi juga tidak berkenan. Tidak berkenan itu ditolak loh sama Tuhan. Karena tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman tidak berkenan di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa tahu Tuhan? Loh ya kebangetan. Wong Tuhan itu sudah mati, bangkit, bikin mujizat, kesembuhan. Kok kamu tidak percaya? Bangetan toh? Itulah kenapa banyak sebetulnya orang Kristen itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Nggak punya iman. Ya? Saya tanya. Nggak. Misalnya saya habis tidur pagi entah jam 4 atau saya tidak mencari Alkitab tapi HP itu ada firman dari Bapak Pendeta. Itu berarti punya Betul, enggak apa-apa. Yang penting yang dicari jangan Instagram. Masa ibu main Instagram? Yang dicari Alkitab enggak apa-apa, Bu. Yang dicari renungan firman Tuhan enggak apa-apa. Ya. Terus jangan dicari yang dicari WA-nya Bu Pre. Jangan. Oh, belum. Oh, belum bisa. Yang bisa adalah baca firman Tuhan dari Bapak Pendeta itu tiap pagi gini ya. Hah? Baru iman, betul. Itu yang mau saya jelaskan sama ibu. Banyak orang tuh hanya baru punya iman,
tapi belum iman yang benar. Karena dia cuma baca tok, Pak. Betul nggak? Wong saya juga begitu ya, Pak. Cuma baca doang toh. Tapi nek suruh ngusir setan, panggilkan Pak Pendeta, betul ya? Suruh doain nyembuhin orang, panggilkan Pak Pendeta. Itu berarti belum punya iman yang benar, gitu ya. Roma 10 ayat 17. Sampai ibu semuanya ngalami apa yang ditulis di dalam firman gitu loh, Bu. Berarti kan ibu harusnya membaca, membacanya rutin, Bu, urut gitu loh. Supaya ibu nggak dapatnya sepotong-sepotong, ibu harus urut. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya punya iman kalau saya dengar firman. Jadi setiap kali saya membaca firman itu selalu saya ulang-ulang sampai saya paham, saya dengar. Maka akan timbul iman. Itu baru iman loh. Terus Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Kita sampai jam 9 malam nggak apa-apa ya, Bu? Nggak ada yang nggak tahan ya? Saya tahan sih. Tapi suami saya entahlah. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Bu, iman tanpa perbuatan tuh imannya mati. Jadi kalau ibu cuma baca Alkitab doang, tapi ibu tidak melakukannya, maka imannya mati. Imannya yang mati berarti tidak punya iman. Tidak punya iman berarti tidak berkenan. Jadi supaya ibu berkenan dan punya iman, ibu harus apa? Berkata-kata firman, berkata-kata firman, berkata-kata firman, sampai hafal, sampai pikirannya isinya terus dilakukan. Contohnya Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 itu tentang apa? Iya betul. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa tidak akan mengampuni. Loh, ayat ini kan jelas ya. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa tidak akan mengampuni. Tapi seringkali kita ini susah loh mengampuni. Itu namanya tidak punya iman. Imannya mati. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh kalau nggak punya iman mati. Mati apa nih? Ekonominya mati, keluarganya mati, hubungan suami istri mati, oglangan, saben dina kerengan, padahal yang ngerti firman gitu tuh. Gardune ambruk kok oglangan 10 tahun. Bu, tadi tuh baru mati lampu sebentar, kita nggak enak ya. Ada loh orang yang kegelapan sampai bertahun-tahun, 10 tahun, sampai dia itu buka pintu kerasa loh, Bu. Nyekel untuk minum dimasukkan ke mulutnya tuh nggak bisa, karena dia tinggal di dalam kegelapan. Loh, dia tahu firman loh, tapi tidak pernah melakukannya. Itu dia tinggal di dalam kegelapan. Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh. Bagaimana saya supaya punya iman? Pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman. Firman. Saya dengar, saya ucapkan. Saya dengar, saya ucapkan. Firman, saya dengarkan, saya ucapkan. Saya baca terus, saya baca terus, saya baca terus, saya baca terus. Maka di dalam diri saya sisi kegelapannya itu hilang. Jadi terang semuanya. Maka saya bisa hidup di dalam roh. Maka surga yang adalah roh, saya roh connect. Ketika itu berkat itu, Tuhan, aku terima itu berkat yang menjadi porsi bagianku pagi hari ini. Aku terima. Dan tiba-tiba saya mendapatkannya. Tidak pakai bergumul. Karena kau sudah satu frekuensi dengan surga, yang adalah roh. Hidupmu sudah roh. Karena ada iman, ada firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Tadi di awal kan saya ngomong,
Masukkan Yesus di dalammu. Penuhi hidupmu dengan Yesus. Dengan apa? Firman. Nah tapi nek baca renungan tok. Wah, baca ngantuk. Oh iya kompore rong tak pateni. Sik masak sreng. Mau apa ya bacane? Oh mbuh goreng tahu sik. Tidak bisa. Tidak akan tumbuh karena kita seperti sambil nggak serius dengan iman kita. Gitu ya Bu? Sudah paham ya? Saya masih lama loh. Minum dulu. Apa Bu? Nah sekarang sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi kan memindahkan gunung ya. Tapi kok gunungnya kok masih terus? Gunungnya apa? Hutangnya masih banyak. Dengan suami istri konflik terus. Kekurangan masih terus kekurangan. Itu gunung. Katanya imannya cuma sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi kok gak ngalami? Karena baru punya iman, tapi belum iman yang benar. Bagaimana supaya saya punya iman yang benar? Masukkan Yesus di dalammu. Yesus yang adalah bangkit di sebelah kanan Bapa, punya kuasa otoritas itu masuk di dalammu. Semua yang kau alami adalah karena Yesus di dalam. Iya beneran, minumnya dikeluarkan karena tahu saya belum selesai. Ya toh? Wong saya kesini nanti entah kapan lagi ya toh Bu? Mumpung ketemu ya. Jam 5. Oh iya sebentar Bu, sebentar. Ini saya tahu, Tuhan tadi juga sudah memberitahukan ada yang mau kesaksian dan sebentar lagi kita akan dengarkan kesaksian. Sekali lagi ya. Sebentar ya Bu. Sebentar ya. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Oke ya. Tapi kenapa kok gunung kemiskinanmu tetap ada? Ora fokus, ora apa-apa. Aku soalnya sesuai. Tadi loh katanya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi kok masih miskin terus? Imannya mati. Di dalam dirinya masih ada ketakutan, kekhawatiran, belum hidup di dalam roh, belum di dalam kepenuhan Kristus, belum menyadari bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu diam di dalam diri kita. Gitu ya? Oke, sekarang kita mau dengarkan kesaksian dari Ibu Bobi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya sangat selalu merindukan untuk bersama-sama seperti ini, apalagi di rumah mertua saya yang lama sekali tidak setelah mertua saya meninggal, lama sekali rumah ini diperdengarkan lagu-lagu rohani untuk untuk persekutuan seperti ini. Ini justru saya dengan sakitnya suami saya justru bersyukur dalam tanda kutip, karena dengan sakitnya suami saya diperkenalkan Bu Ana oleh Bu Kris atau Bu Dwi kalau di sini ya, Bu Dwi Krisna. Terus makanya gelalah gitu ya. Akhirnya persekutuan Kampung Rapet ini bisa di tempat mertua saya di sini, rumah mertua saya yang sejak tahun 2005 meninggalkan kami semuanya. Waktu itu rumah ini indah, penuh dengan sukacita, karena kami semuanya itu percaya dengan Tuhan Yesus. Ini sisa-sisanya
Bapak Ibu bisa bersami punya gambar-gambar Yesus yang akan kami kenal, anak cucu semuanya. Kembali kami, kenapa suami saya sakit, justru saya bersyukur. Karena dengan sakitnya suami saya kembali kami mencari iman kami. Benar apa kata Bu Ana, saya baru iman saja, membaca firman dan seterusnya. Dulu-dulu membaca firman, hanya membaca firman. Ke gereja ya ke gereja biasa. Tapi setelah suami saya diberi, itu saya yakin itu teguran dari Tuhan yang Maha Kuasa melalui suami saya. Terus diperkenalkan dengan Bu Ana, saya harus membaca firman. Bapak Ibu ketahui, hanya dengan membaca firman setiap pagi saya mesti lihat di grup WA KKS atau Elisa. Pagi itu pasti suruh membaca firman, itu saya lakukan. Dan itu yang menyembuhkan suami saya. Amin. Bapak ini aku, saya sering begitu. Bapak ini aku, Bapak ini aku. Ini anakmu Bapak. Saya setiap pagi dari diperkenalkan Bu Ana sampai sekarang, puji Tuhan, saya tidak pernah lepas membaca firman apa yang dijadwalkan oleh KKS. Ternyata itu suami saya tidak pernah, Ibu bayangkan suami saya itu kanker pankreas, kanker yang tidak biasa, kanker yang mungkin 100 orang kanker itu dia satu. Operasinya 9 jam. Jadi sejak tanggal 25 April 2023 terus 29 Mei itu dioperasi di Karyati selama 9 jam. Karena pankreas itu kan dibalik dari jantung paru sekali, jadi dikeluarkan dulu semuanya, gitu baru diambil tumornya yang di pankreas. Itu sebetulnya sudah pukulan yang luar biasa. Tapi saya percaya ternyata Tuhan Yesus itu memberi sesuatu, tapi juga Dia menyelamatkan. Menyelamatkan, bukan membiarkan kita sendiri, Ibu-ibu. Benar itu, benar. Saya merasakan, saya mengalami, keluarga saya merasakan, saya mengalami. Operasi suami saya itu mahal sekali. Habis itu kemoterapi selama 12 kali setiap 3 hari. Kemonya itu 3 hari, 2 minggu sekali di Elizabeth. Operasinya itu ratusan juta. Tapi saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, 0 rupiah saya tidak pernah bayar. Betul sampai hari ini tidak ada serupiah pun uang yang saya keluarkan untuk suami saya. Dicukupkan semuanya. Jadi kekhawatiran saya yang kemarin sehingga membuat muka saya seperti sedih terus. Maka saya baru sebetulnya kok pasmen ya tadi kemarin itu saya mikir, saya membaca firman ternyata benar Bu, itu hanya imam saja. Saya pengen ceria, saya pengen karena suami saya sudah disembuhkan, supaya jangan saya punya kekhawatiran lagi. Tapi saya tetap akan membaca firman apa yang telah dijadwalkan oleh KKS ataupun di-share kembali oleh Bu Elisa. Setiap kemo itu 7 juta biayanya, kali 12 Rp1.000. Setiap CT scan itu 4.870.000. Saya setiap kali, setiap lab darah mesti 500-an. Saya setiap kali, Pak, gini kita diselamatkan. 0 rupiah. 0 bener. Luar biasa Tuhan itu. Hanya apa? Membaca firman.
Dulu itu saya juga membaca firman, tapi mau cotok. Apa yang disampaikan oleh di gereja ya baca, waktu di gereja suruh buka. Tapi setelah suami saya sakit, justru saya bersyukur. Itu yang teguran yang luar biasa. Sehingga saya mencari dan menemukan saya yang sebenarnya. Itu Bu yang saya rasakan. Hanya membaca firman, ibu-ibu, benar dicukupkan semuanya. Tidak usah khawatir tentang biaya apapun, dicukupkan semuanya. Saya juga bisa ngantar suami saya ke sana kemari, tidak kekurangan sedikit pun. Delalah ada, bukan delalah ya. Kita tuh percaya tidak bisa ada delalah. Ternyata ada dan selalu ada. Makanya saya waktu, dan ini kesembuhan suami saya tuh hadiah Natal, karena tanggal 7 Desember itu terakhir ke-12 kemoterapi suami saya. Tanggal 23 itu si MRI suami saya. 24, 25 itu kan Minggu Senin. 26 dibaca oleh dokter di Elizabeth. Ternyata sudah baik dan pulang, tidak diberi obat satu. Sampai hari ini tidak ada obat untuk suami saya. Saya sungguh itu mujizat. Saya seperti sampai teriak-teriak di depan dokternya. Benar ini dokter, benar bisa. Terima kasih Tuhan, saya bilang begitu. Karena tidak diberi obat. Terus kembali ke sini lagi besok Maret, 3 bulan lagi. Itu mujizat yang luar biasa. Hanya membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang berapa tuh, baru berapa bulan, berapa kali, ternyata mujizatnya luar biasa. Ini benar ini Bu Ana, tim KKS, ibu-ibu persekutuan yang ada di Kampung Rapet, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya selalu merindukan seperti ini, selalu merindukan, dan terima kasih sekali. Saya mau bilang apa ini, saya bukan nangis sedih Bu Ana, tapi saya sudah nangis. Melihat bedanya. Kalau yang ini nangis pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Beda dengan nangisnya dulu loh. Yang dulu itu pernah khawatir, ya, ketakutan, ya. Beda ya. Itu ibu-ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila saya dan keluarga besar di Banyu Biru sini mohon ini memang suka ganggu konsentrasi. minta maaf apabila ada salah-salah, dan apa perusahaan mau dimaafkan. Ibu-ibu, kalau misalnya saya punya kesempatan lagi untuk mengundang Bu Ana sebagai tim KKS, selalu kerso, dan saya mendoakan semoga sehat terus Bu Ana dan tim KKS sehingga bisa melayani kami di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu, saya masih lama di sini boleh? Boleh banget. Karena Tuhan tidak memperbolehkan kita pulang dulu. Tuhan masih mau ngajar beberapa poin, dan setelah itu supaya setiap orang bisa mengalami seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Yohanes. Nyanyi ya? Ya. Ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Masih belum selesai loh. Masih belum selesai. Oh ya kan? Lama nanti kita. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Khususnya ibu-ibu Kampung Rapet Banyu Biru ya. Selama ini saya sangat rindu sekali Bapak Ibu semuanya bisa mengalami Tuhan seperti yang dirasakan Bu Bobi, juga yang sudah saya alami ya. Bapak Ibu lihat saya seperti apa dulu ya, kurus kering, nggak bisa apa-apa. Tetapi dengan Tuhan saya diberi mukjizat juga, dan itu juga saya ingin terjadi kepada Bapak Ibu Kampung Rapet ini. Saya membuat grup Nasrani Kampung Rapet ya, ada Kristen, ada Katolik, kita satu, tidak ada bedanya ya. Kalau kemarin pada saat ada KUR BKSAG, ada beberapa yang saya ajak, yuk grup ini tidak usah dimatikan, yang pengen baca firman kita lanjut. Tetapi ternyata apa? Disaring Tuhan, hanya ada 3 orang yang siap untuk membaca firman. Dan sore hari ini sebenarnya mau datang, tetapi kelihatannya ada acara sehingga belum bisa hadir. Dan kami mengajak Bapak Ibu semua, setiap pagi saya selalu share menu ya, menu firman sama yang kami baca dengan tim KKS. Ada uraian, ada pembacaan. Kita lakukan lebih rajin, lebih setia, dan kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Dan yang perlu diketahui, ada suara, aku mau tapi aku ojo di Kristen ke. Itu orang, mohon maaf ya, sesama saudara tetapi merasa, tapi Katolikku ini mohon maaf bukan apa-apa ya, Katolikku jangan dijadikan Kristen. Nah seperti itu. Enggak, saya tidak akan mengubah apa yang menjadi tata cara di dalam ibadah Bapak Ibu semuanya. Hanya satu kekuatan kita, pegangan kita hanya Tuhan, Alkitab. Tuhan kita sama, Alkitab sama, dan Tuhan kita juga Tuhan Yesus sama ya. Ibu Yesus juga Ibu Maria itu sama. Artinya jangan punya pikiran bahwa ya itu tadi yang dijelaskan Bu Ana, saya kira tidak usah mengulang lagi. Saya hanya rindu Bapak Ibu semua semakin setia, tidak tegar tengkuk apabila ditegur lewat firman tiap pagi. Itu bukan suara saya atau suara orang lain, tapi itu adalah suara Tuhan yang memberikan pesan kepada Bapak Ibu tiap hari. Semakin setia ya, yang tidak bisa share di grup,
di sasrane kampung rapat nggak apa-apa ya. Kalau bisanya WA biasa ya WA ke saya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada yang butuh dukungan doa, kami tetap dukung dalam doa. Saya kira gitu ya, karena saya ingin semua mengalami apa yang dialami oleh Bu Bobi dan yang sudah banyak hal, tidak ada sakit penyakit juga mungkin yang kekurangan, yang mungkin ada masalah dan lain sebagainya ya. Percaya sore hari ini lepas dan kita akan pulang dengan suatu anugerah luar biasa ya. Diri kita sendiri harus membuka diri, jangan tegar tengkuk. Saya kira gitu Bu Ana, terima kasih banyak. Dan lebih sedikit lagi ya Bu, Bapak Ibu ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Saya nanti sedang memberi bekal kepada Bapak Ibu semuanya agar kita ini seperti Paulus, bayangannya saja menyembuhkan orang, agar nanti kita seperti Petrus yang membuat orang lumpuh itu berjalan. Itu kan manusia biasa. Kalau kita lihat Yesus kan Tuhan. Tapi Petrus, murid-muridnya, bahkan Paulus itu bekas pembunuh loh. Tapi dia itu bisa bikin yang namanya penjara itu kebuka kan gitu ya. Ya, saya sedang mau mengajari Bapak Ibu untuk mengalami itu. Oke ya? Pengen enggak? Pengen. Loh, Bu, saya nggak di penjara. Tapi ada yang namanya penjara pikiran, Bu. Ya, penjara pikiran itu yang berbahaya buat kehidupan kita. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 10 sampai 12. Dibuka. Jangan ada yang malas membaca firman. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Ya, percaya ya? Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Betul ya? 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Betul ya? Kita semua banyak salah, maksudnya gitu. Ayat 23. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Berarti seburuk apapun hidup kita, separah apapun hidup kita, fokus kita hanya kepada apa yang Kristus sudah kerjakan. Ini poin pertama. Waktu nanti untuk bisa mencapai yang namanya kepenuhan Kristus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Iman dalam darahnya. Terus? Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, wis ora apa-apa. Yang penting Bapak Ibu percaya pada Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan, yang dia itu pemilik kuasa, pemilik segalanya. Itu engkau percaya, ya, seburuk apapun dosamu sudah diampuni oleh karena anugerah, ya. Nah, sekarang mengapa banyak orang tidak mengalami firman? Yang pertama karena tidak paham iman yang benar, ya. Yang kedua karena dia tidak mau menyatu dengan firman. Terus yang ketiga, walaupun dia pengkhotbah, tapi kalau tidak punya iman yang benar, ya sama saja. Nah sekarang sebentar ya, ini saya harus membacanya karena saya dapatkan dari Tuhan dan saya tulis. Iman yang benar ialah mengenal siapa Yesus dan wewenang yang dimilikinya. Saya ulang, semua fokus ya. Iman yang benar ialah mengenal siapa Yesus dan kuasa wewenang yang sekarang dimilikinya. Saya kenal Yesus, dia sekarang raja di atas segala raja. Dia pemilik alam semesta, semua harus sujud menyembah dia. Ya, itu iman yang benar. Mengenal siapa Yesus dan wewenang yang dimilikinya. Mujizat dilakukan di dalam namanya, ya kan? Iman yang benar adalah melihat Yesus sekarang di mana dia saat ini ada
atas semua pemerintah, wewenang, dan kekuasaan. Iman itu seperti otot. Jadi kalau kita melatih iman setiap hari, roh iman itu makin kuat. Makin kita kuat di dalam iman, makin kita bisa membuat mujizat. Nah, mujizat itu bisa terjadi. Gini, kenapa ada banyak orang yang tidak punya percaya diri ketika tumpang tangan pada orang sakit dan orang sakit itu sembuh? Ndak, itu bukan karunia saya. Mau ada orang kerasukan, mundur. Kenapa? Engkau tidak mempercayai kuasa yang dimiliki oleh Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan itu diam di dalammu. Karena engkau sudah merenungkan firman, harusnya engkau sadar bahwa firman itu tinggal di dalammu. Yesus itu tinggal di dalammu. Nanti yang melakukan mujizat itu adalah Yesus yang di dalammu. Iman yang benar memandang siapa Yesus hari ini, di mana dia hari ini. Dia hari ini duduk di sebelah kanan Bapa, memegang segala kuasa dan otoritas. Itu diam di dalam saya, di dalam ibu juga, diam di dalam ibu juga. Jika Bapak Ibu sudah selesai dengan dosamu, ikatanmu, sakit hatimu, dosa kedaginganmu, perzinahanmu, dustamu, iri hatimu, engkau sudah selesai. Ketika engkau masukkan firman, Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, punya kuasa otoritas itu, diam di dalam saya. Maka saya bisa membuat mujizat. Maka saya bisa berkata, 5 roti 2 ikan terjadi melipat gandaan. Makananku tidak pernah akan habis, bahkan berkelimpahan. Aku bisa bagi-bagikan kepada semua orang. Mulai sekarang aku tidak pernah kekurangan apapun. Aku sekarang tidak pernah sakit apapun. Lututku yang sering sakit, sekarang sudah sehat. Sebab Yesus yang sudah memenangkan, yang ada di atas tahtanya sekarang, duduk di sebelah kanan itu, diam di dalam aku. Paham ya? Jadi selama ini yang terjadi adalah, ini tak kasih contoh. Suatu hari malam-malam lampunya dia oglanan, mengungsilah di rumah saya, ya kan? Terus ngobrol-ngobrol. Kita biasa kayak gini nih, dia pegang gitar, nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah gitu kan. Terus ada lagu yang takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kat, mau, aku nggak mau nyanyi itu. Karena aku memang tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya marah. Oh, ternyata begitu ya. Selama ini antara kamu dan Tuhan itu ada jarak ternyata. Yang membuat kamu bisa memberikan yang terbaik bukan kamu, tapi Yesus itu diam di dalam kamu. Pasti kamu bisa memberikan yang terbaik. Paham ya? Yang bisa mengusir setan bukan saya, tapi Yesus diam di dalam saya. Itu sehingga iblis gemetar lihat saya. Iblis tuh gemetar lihat saya bukan karena saya. Yesus diam di dalam saya. Karena saya sudah selesai dengan sakit hati, Bu. Saya sudah selesai dengan segala macam dosa yang membuat saya tidak punya kuasa dan otoritas. Sampai di sini paham? Paham ya? Tuhan Yesus memberkati. Ada kesaksian, kita dengarkan dulu ya. Selamat sore. Mungkin bukan kesaksian ya, ucapan terima kasih saya dan istri serta anak. Beberapa waktu yang lalu Ibu Ana dan tim datang kemari dan mendoakan anak saya. Puji Tuhan, anak saya sekarang sudah diterima bekerja. Dan minggu terakhir sebagai karyawan training di Rumah Sakit Hermina Salatiga. Kebetulan anak saya juga saat ini nggak bisa hadir karena ada keperluan di Semarang. Ya, salam ya. Oh ya.
Dan mohon didoakan juga agar kedepannya nanti dilancarkan dalam karirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kami rasakan Tuhan, anaknya akan setiap hari mengalami Tuhan, mengalami progres, makin naik, hidupnya disertai Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi. Saya undang bangkit berdiri. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat banyak mujizat di tempat ini. Kami melihat surga terbuka di rumah ini. Mulai hari ini ada banyak malaikat Tuhan turun naik melayani jiwa-jiwa di tempat ini. Kami akan melihat Engkau nyata di tempat ini. Dan banyak orang di luar sana akan pergi ke tempat ini. Mereka minta didoakan, mereka minta diajari tentang firman Tuhan, dan mereka ketemu Tuhan di rumah ini. Terjadilah dalam nama Yesus. Hambamu sudah selesai di tempat ini, tetapi kuasa Roh Kudus terus bekerja, firman-Mu terus bekerja di tempat ini. Tuhan, kami mau terima berkat terbaik hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak terima. Bapak